Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas lanjutan mengenai surat permohonan pembatalan gue ya. Jadi lu boleh mengajukan surat permohonan pembatalan terhadap surat apapun yang diterbitkan oleh si KPP, termasuk STP, termasuk SKPKB, termasuk SPPKP. Oke? Nah, jadi, by the way, disclaimer dahulu ya, teman-teman, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar, guys. Oke? Jadi, gua akan sharing dulu. Jadi, gua mengajukan permohonan pembatalan SKP terhadap SKP dari KPP Taman Sari yang itu, teman-teman ya. Nah, ini adalah permohonan pembatalan SKP dari gue sebagai kuasa kirim kepada KPP Taman Sari ya. Oke, eh ada kecoa. Surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, teman-teman ya. Oke, permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, KPP Taman Sari. Oke, kuasanya gue, WP. Nah, masa Desember 2018 ya, PPh final ya. Alasannya apa? Alasan permohonan dan pengurangan atau pembatalan STP ini tidak benar adalah bahwa STP dikirimkan dengan resi yang sama bersamaan dengan SKPKB sehingga membingungkan dalam tracking surat. Jadi ini KPP, gue nggak ngerti ya, apakah memang begitu prosedurnya. SKPKB dengan STP, ini dua barang yang berbeda ya, dua barang yang berbeda, dua dasar hukum yang berbeda, dikirimkan bersamaan dalam satu resi. Menurut gue nggak boleh, menurut gue ya. Nah, nanti kita lihat ya, bagaimana dasar hukumnya. Menurut gue nggak boleh, karena apa? Ketika gue menggugat, itu kan gue mesti gugat berdasarkan resi pengiriman. Nah, ini tuh satu resi harusnya atas satu surat dong. Tapi itu pendapat gue ya. Nanti kita akan lihat kita uji nanti ya. Yang kedua, bahwa tidak terdapat kewajiban melaporkan SPT masa PPN ketika wajib pajak belum memiliki SPPKP ataupun SPPKP jabatan. Jadi gini, SPPKP jabatan itu diterbitkan tahun 2023, tapi dia mau tarik mundur kewajiban pelaporan lu sampai Desember 2018. Ini blunder, bos-bos. Coba lu, teman-teman, mau nggak lu dikasih PKP jabatan 2023, tetapi kewajiban melaporkannya dimundurin ke 5 tahun ke belakang? Lah, nanti kita lihat baca ya, teman-teman. Kita baca nanti ya. By the way, SPPKP kan sudah kita gugat ke pengadilan ya. SPPKP itu dibuat dengan sewenang-wenang. Di undang-undang sudah disebutkan, surat yang dibuat dengan sewenang-wenang, maka ada kehilangan makna, kehilangan arti, kehilangan kehilangan efek. Oke, seluruh efek hukum yang diakibatkan oleh SPPKP itu menjadi batal. Oke, itu sudah gue tuliskan di video gue sebelumnya tentang gugatan pengadilan pajak gue terhadap SPPKP. Oke, karena SPPKP itu batal demi hukum, maka seluruh proses selanjutnya, termasuk STP ini, kan STP ini gara-gara SPPKP kan, juga batal demi hukum. Oke, SPP KPI jabatan terbit tanggal 17 Oktober 2023, sehingga seharusnya kewajiban pelaporan SPT PPN adalah di masa bulan berikutnya, sejak SPPKP terbit. Gitu dong. Ya dong, SPPKP terbit sekarang, ya kewajiban lapor mulai bulan depan. Gitu kan? Itu menurut pendapat pribadi gue. Masih dugaan, teman-teman ya. Nah, Pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, jika menerbitkan faktur pajak sebelum tanggal SPPKP terbit, maka wajib pajak akan dipenjara. Gitu loh. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kewajiban terbit faktur pajak dan lapor SPT PPN sebelum tanggal SPPKP terbit. Iya dong. Sekarang kalau gua wajib buka faktur pajak sebelum SPPKP terbit 5 tahun ke belakang, ya udah besok gua buka nih faktur pajak. Tapi kan batal demi hukum. Masuk penjara gue. Masuk penjara gue kalau gue terbit faktur pajak. Padahal itu kewajiban. Nah, gimana dong? Lanjut. Jika wajib pajak melaporkan SPT PPN sebelum tanggal SPPKP terbit, maka akan ditolak oleh KPP karena tidak memenuhi syarat legal formal pelaporan SPT PPN, yaitu apa? Password aktivasi, kode aktivasi, sertifikat elektronik, dan aplikasi e-faktur terinstall. Semua syarat legal formal ini adalah belum dan tidak bisa dimiliki oleh WP sebelum tanggal terbitnya SPPKP. Sehingga tidak terdapat kewajiban, bahkan tidak boleh ya, tidak boleh untuk melaporkan SPT PPN sebelum tanggal SPPKP.
Aduh, kacau balau nih KPP. Kemudian, mengkreditkan pajak masukan adalah salah satu kewajiban pembayaran PKP ya. Ini juga tidak dapat dilakukan sebelum tanggal SPPKP, sehingga tidak tepat menarik mundur kewajiban pelapor SPT PPN sebelum tanggal SPPKP ya, karena tidak memenuhi syarat legal formal ya. Dikutip dari Kering Pajak Rabu 28 September 2022, ketentuan soal kewajiban melapor SPT masa PPN ini tertuang dalam pasal 3A Undang-Undang 42 tentang PPN. PKP wajib lapor SPT masa PPN sejak dikukuhkan menjadi PKP Cuit DJP melalui akun Kering Pajak. Berdasarkan data tersebut, dengan ini dimohon pengurangan pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar menjadi sebesar 0. Beres, teman-teman ya. Oke, aku tanda tangan, kemudian ada surat ini STP-nya ya. STP 100.000 ya. Ini PPH ya. Ini PPH. Oke, 100.000. Oke, kita minta dibatalkan surat kuasanya. Oke, kita minta dia batalkan. Nah, nanti teman-teman, surat ini akan ada waktu kalau nggak salah 6 bulan ya. Kalau nggak salah 6 bulan akan diputuskan. Setelah diputuskan, kalau ditolak permohonan gue, kita gugat ke pengadilan pajak. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi mencari keadilan memang harus begitu ya. Kita bukan artis. Ini yang kedua, sama aja teman-teman. Yang kedua ini adalah yang PPN ya. Sama aja nih ya. Sama-sama teman-teman ya. Sama. Ini yang PPN ya. Ini yang PPN ya. Jadi sama dasar hukumnya bahwa STP ini dikirimkan dengan resi yang sama ya, Desember 2018. Jadi PPN ini sudah dianggap terlambat lapor sejak Desember 2018. Padahal kan Desember itu kita belum PKP gitu ya. Nah, jadi tidak ada kewajiban melaporkan SPT masa PPN ketika wajib pajak belum memiliki SPPKP ataupun SPPKP jabatan. Itu menurut gua, teman-teman ya. Nah, kalau kita lapor SPT PPN sebelum SPPKP terbit, nggak bisa, pasti ditolak gitu loh. Lah, kok bisa kita disuruh kena denda, padahal kita nggak boleh lapor gitu kan? Nah, mengkreditkan PPN masukan juga tidak boleh. Oke? Kalau kita buka faktur pajak sebelum PKP terbit, kita akan dipenjara. Gitu teman-teman ya. Jadi gimana dong? Maka kita minta ini menjadi 0. Oke? Lucu teman-temannya, luar biasa ini KPP ya. Desember 2018, tanggal 27 Oktober. Jadi tanggal 27 Oktober dikirimkannya tanggal 20 November, teman-teman. Gila nih KPP ya. Suratnya terbit 27 Oktober. Dia kirimkan tanggal 20 November, hampir 1 bulan kemudian. Kemana aja ini surat? Terbang dulu ke langit, ke Senggokong, pulang lagi ke Jakarta. Gimana sih? Oke, kita gugat ke pengadilan. Nanti teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Itu STP-nya. Jadi semakin hari kita semakin paham bahwa segitu buruknya administrasi di KPP Taman Sari. Tapi masih dugaan, teman-teman ya, masih dugaan. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Setelah surat ini dibalas, kan ini 6 bulan ya, 6 bulan nanti akan dikasih keputusan apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima ya bagus, kalau ditolak maka kita gugat ke pengadilan. Nah, itu ada 6 bulan lagi prosesnya. Oke teman-teman, kita akan gugat sampai dunia kiamat, teman-teman ya. Sampai keadilan ditegakkan bagi masyarakat. Ya maklumlah, kita bukan Soleh Solihun. Ya, kalau Soleh Solihun sekali tweet di Twitter, 1 minggu kemudian beres urusannya. Bagaimana beresnya? Kita tidak tahu. Ya, semuanya terjadi di belakang meja. Semua terjadi di sebuah ruangan yang tidak ada orang tahu. Kita bukan artis, teman-teman ya. Kalau bukan artis, mau cari keadilan, jangan cengeng, jangan manja ya. Gunakanlah instrumen hukum yang sudah diberikan oleh negara, yaitu surat-surat seperti ini dan pengadilan pajak dan juga petun ya. Nanti kita akan bikin video mengenai petun. Nanti teman-teman akan lihat ya bagaimana prosesnya di petun pengadilan tata usaha negara. Oke teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencari keadilan, jangan lupakan satu prinsip dari semester 1 orang kuliah hukum ya. Via Justitia, Rua Caelum. Tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh.